Salam sosial media teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Suandi Chow dalam video Kaya dari Bisnis Sosial Media. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara Anda mempromosikan bisnis lewat sosial media, atau bagaimana cara Anda mempromosikan bisnis Anda sambil berFacebook dan berTwitter ya. Namun sebelum saya mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk survei dulu. Pertama, berapa jam sehari Anda berFacebook ria? Catat di kertas. Kedua, berapa jam sehari Anda berTwitter ya? Catat juga di secari kertas. Ketiga, berapa jam per hari Anda nonton TV dan radio? Berapa jumlah teman Anda di Facebook? Berapa jumlah follower Anda di Twitter? Dan apa yang paling sering Anda lakukan di Facebook? Kemudian, apa yang paling sering Anda lakukan di Twitter? Sudah? Catat semua jawaban Anda di dalam kertas ini, karena nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Baik, nah, dari jawaban-jawaban Anda, mungkin Anda sendiri juga sudah menyimpulkan bahwa kebiasaan orang telah berubah. Kebiasaan Anda telah berubah, demikian juga kebiasaan dengan orang-orang lain. Dulu, pada saat orang ini mencari informasi bisnis, orang banyak menggunakan telepon atau Yellow Pages. Tapi sekarang, buku dan telepon sudah sangat jarang digunakan, sehingga bisnis tersebut sudah sedang sekarat. Kemudian, koran, majalah, radio juga makin jarang digunakan. Kenapa? Karena ada informasi yang lebih update dari koran, yaitu mereka bisa lihat informasi tersebut di internet. Kedua, majalah-majalah jumlahnya sekarang makin banyak. Ketiga, stasiun radio juga makin banyak, sehingga untuk mendapatkan pendengar yang loyal di dalam satu radio, pendengar yang cukup banyak menjadi semakin sulit. Kemudian, iklan TV juga makin sulit mendapatkan penonton. Kenapa? Karena jumlah stasiun TV makin banyak. Ada TV satelit, ada TV kabel, dan lain-lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini telah berubah. Jadi apa yang Anda lakukan untuk bisnis Anda di masa lampau juga harus berubah. Karena kalau Anda tidak berubah, Anda tidak akan menjangkau prospek Anda lagi. Karena prospek Anda telah berubah fokusnya dari yang lama menjadi fokus yang baru. Nah, apa kebiasaan mereka yang baru? Mari kita lihat. Orang-orang sekarang selalu menggunakan internet untuk mencari informasi. Kemudian mereka menggunakan internet untuk mendapatkan solusi dari masalah mereka. Lalu mereka juga menggunakan internet untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dan internet juga sangat membantu mereka dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, bisnis Anda pasti harus ada di internet jika Anda ingin menjangkau prospek-prospek tersebut. Kalau bisnis Anda tidak ada di internet, maka segera ambil keputusan untuk mengambil langkah untuk memasukkan bisnis Anda ke internet. Caranya dengan memiliki website tentunya. Kemudian, kebiasaan baru 2. Nah, ini juga merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia adalah Facebook. Dan rata-rata orang berFacebook ria itu adalah 32 menit per hari. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Bayangkan, orang tidak pernah nonton iklan TV. Berapa detik? Ini orang berFacebook ria 32 menit per hari. Kemudian, penyebaran informasi lewat Facebook sangat cepat. Nah, informasi tersebut baik atau buruk, menyebarnya sangat cepat. Ini sangat menguntungkan jika Anda memanfaatkannya dengan benar. Jadi, selain bisnis Anda harus memiliki website, bisnis Anda juga harus memanfaatkan Facebook. Kita lihat fakta berikutnya. Fakta berikutnya yang saya ambil pada Agustus tanggal 11, 2010, jumlah pengguna Indonesia, pengguna Facebook di Indonesia telah mencapai lebih dari 26 juta. Dan Indonesia telah duduk dalam peringkat ketiga dari pengguna Facebook terbesar di dunia. Nah, kemudian kalau kita melihat secara global, pengguna Facebook telah mencapai lebih dari 500 juta. Jadi, kalau Facebook merupakan satu negara, Facebook ini adalah merupakan negara ketiga terbesar di dunia. Dan Anda lihat bahwa menurut statistik Facebook, rata-rata setiap orang memiliki 130 teman di Facebook. Ini artinya apa? Ini artinya penyebaran viral dari informasi Anda itu mendapatkan faktor kali 130. Nah, kebiasaan baru ketiga. Ini belum terlalu heboh, tapi sudah mulai terlihat bahwa Twitter mulai banyak digunakan di Indonesia. Sekarang sudah menduduki ranking 11. Lalu, YouTube juga sudah termasuk search engine terbesar kedua di dunia setelah Google, dan masuk dalam ranking website nomor 7 yang paling sering dikunjungi di Indonesia. Jadi,
jika saya simpulkan, bisnis Anda harus masuk ke internet dengan menggunakan website, lalu harus memanfaatkan Facebook, kemudian harus memanfaatkan Twitter, dan ada baiknya Anda juga memanfaatkan YouTube. Ini adalah informasi yang saya dapat dari internet, yaitu Indonesia dilaporkan memiliki penetrasi terbesar untuk Twitter user sekarang ini. Nah, ini adalah tanggal 11 Agustus 2010. Jadi, Twitter akan semakin lama semakin populer di Indonesia. Nah, kenapa semua hal ini penting? Karena dalam bisnis, untuk meningkatkan omset bisnis, kita cuma perlu melakukan 3 hal. Pertama, kita harus lebih banyak pembeli. Kedua, kita harus lebih sering menjual. Ketiga, kita harus lebih banyak yang dijual. Jika Anda bisa menjangkau prospek baru, jika Anda bisa mendapatkan calon-calon pembeli baru, maka tentu akan lebih banyak pembeli. Jika lebih banyak pembeli, tentu Anda bisa lebih sering menjual. Jika Anda lebih sering menjual, tentu Anda bisa lebih banyak yang dijual. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk memanfaatkan social media ini. Namun, 95% orang membuat kesalahan fatal. Mereka memang sudah bergabung di social media. Tapi Anda harus ingat bahwa orang ke social media bukan untuk bisnis. Sama seperti orang ke pesta. Tidak pernah orang ke pesta rencananya untuk berbisnis. Orang ke pesta rencananya pasti ingin ketemu teman, ngobrol, ngerumpi, dan lain-lain. Menanyakan informasi-informasi yang mungkin mereka ingin dapat update karena sudah lama tidak ketemu. Oleh karena itu, jika Anda ingin sukses di dalam social media ini, Anda harus datang dengan mindset untuk berteman dulu. Kemudian, jika ada peluang atau jika terbuka kesempatan, baru Anda mulai masuk dari sisi bisnisnya. Karena kalau Anda salah masuk ke sosial media, sesuatu platform atau media untuk memasarkan bisnis Anda bisa menjadi bumerang. Bukannya meningkatkan bisnis Anda, tapi bisa menurunkan hal-hal yang Anda harapkan. Contohnya, produktivitas akan menurun karena Anda salah menggunakan strategi sosial media, Anda banyak membuang waktu, atau apa yang Anda lakukan tidak efektif, maka produktivitas akan menurun. Kemudian, kesan terhadap produk Anda bisa menjadi negatif. Kemudian, apa yang Anda lakukan bisa tidak menghasilkan, padahal Anda sudah invest waktu dan uang dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat penting Anda untuk memulai bisnis sosial media ini dengan tepat dan benar. Kita akan melihat dalam video dan slide berikutnya bagaimana caranya. Nah, strategi yang tepat, kita bisa membuat sosial media menjadi efektif untuk mempercepat proses penjualan kita. Kenapa? Karena sosial media memiliki faktor viral atau disebut juga faktor kali. Faktor kalinya banyak di sosial media. Jadi, kalau Anda ingin mempercepat penjualan, ini sangat efektif. Kemudian, Facebook dan Twitter akan membuat orang lebih mengenal Anda dengan lebih cepat. Orang akan membuat Anda lebih dipercaya. Nah, jika Anda sudah dikenal, jika Anda punya banyak teman, jika Anda dipercaya, maka otomatis produk yang Anda jual akan lebih mudah karena orang cenderung membeli produk dari orang yang lebih dikenal. Kemudian orang cenderung membeli dari rekomendasi teman. Kemudian orang cenderung membeli dari orang yang dipercaya. Jadi, manfaatkan sosial media untuk mempercepat proses penjualan ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda sudah lakukan di Facebook dan Twitter? Dan saya ingin mendengar komentar Anda. Oleh karena itu, ini adalah akhir dari video ini. Saya ingin mendengar komentar Anda di dalam komen-komen di bawah ini. Silakan isi komentar Anda, apa yang sudah Anda lakukan di Facebook dan Twitter. Kemudian, saya akan lanjutkan ke video berikutnya setelah mendengar dari Anda. Terima kasih dan sukses sosial media.